Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Sulistya Rahayu dengan NPM 3141210048. Nah, saya adalah perwakilan dari kelompok 4 dari mata kuliah KEPK. Nah, kita bakal bikin video tentang apa sih dan kita bakal ngebahas apa sih? Nah, sebelum itu, karena kelompok, pastinya saya mempunyai anggota-anggota kelompok lainnya. Yang pertama, ini adalah Anggia Asyifa Mujahidah dengan NPM 3141210047. Yang kedua ada Teh Puspita Aini Permana dengan NPM 3141210049. Yang ketiga ada Teh Devi Rahmawati dengan NPM 3141210051. Selanjutnya di sini ada Teh Safiyah Diah Latifah dengan NPM 3141210052. Dan yang terakhir di sini ada Teh Rizka Aditria Kartian dengan NPM 3141210050. Nah, jadi di sini kami akan memenuhi tugas mata kuliah dari KEPK, yaitu Komunikasi Efektif Profesi Kebidanan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dita Prasanti, Magister Ilmu Komunikasi. Nah, sebelum itu kita bakal ngebahas apa sih dan kita bakal bikin video tentang apa sih? Nah, sebelumnya aku mau nanya dulu nih sama kalian, terutama kalian yang khususnya para remaja wanita. Kalian pernah nggak sih ngalamin kayak perubahan-perubahan fisik pada tubuh kalian? Misalnya itu kayak beberapa ada anggota tubuh yang mulai membesar, atau kayak bulu-bulu halus tuh tiba-tiba muncul di tubuh kalian. Dan yang pasti kalian mengalami beberapa fisik yang menurut kalian kenapa sih kok bisa tiba-tiba muncul, kenapa sih kok tiba-tiba berubah. Nah, jangan khawatir, buat kalian yang belum paham, kita bakal kupas tuntas di video kali ini. Nah, jadi judul yang akan kita simpan di sini yaitu perubahan fisik pada remaja wanita. Nah, so kalian jangan khawatir, tonton terus materi-materi yang akan disampaikan oleh rekan-rekan anggota saya. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Devi Rahmawati yang akan menjelaskan mengenai perubahan pada masa remaja yang pertama yaitu munculnya jerawat. Nah, mengapa sih jerawat bisa muncul pada masa remaja atau masa pubertas? Nah, teman-teman perlu diketahui bahwasannya sekitar 85% remaja mengalami masalah jerawat. Baik jerawat biasa yaitu berupa tonjolan kecil, jerawat batu, jerawat meradang, ataupun jerawat pasir. Nah, teman-teman, faktor yang menyebabkan munculnya jerawat yang pertama, pada masa remaja merupakan masa di mana kita banyak melakukan aktivitas di luar ruangan, sehingga memicu wajah menjadi kotor akibat debu. Yang kedua yaitu faktor hormonal. Pada masa remaja terjadi peningkatan hormon adrenal yang menyekresikan minyak. Yang ketiga akibat produksi minyak yang berlebih. Yang keempat, infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Dan yang terakhir, akibat makanan ataupun stres yang memicu terjadinya jerawat. Dan cara mengatasi serta menjaga agar tidak terjadinya jerawat, yang pertama, membersihkan wajah secara rutin, banyak meminum air putih, berolahraga secara teratur, dan yang terakhir jangan lupa melakukan pola hidup sehat. Halo, saya Rizka Aditria Kartian akan menyampaikan materi mengenai pertumbuhan bulu-bulu halus atau rambut yang terjadi karena perubahan faktor fisik pada remaja, khususnya itu pada remaja perempuan. Seperti kita ketahui, pertumbuhan pada remaja biasa disebut sebagai masa pubertas. Untuk wanita yaitu sekitar usia 10 hingga 14 tahun, dan untuk laki-laki yaitu sekitar umur 12 hingga 16 tahun. Pertumbuhan rambut biasa terjadi pada area wajah, ketiak, organ kelamin, dan juga kumis tipis. Apa sih faktor-faktor atau penyebab terjadinya tumbuhnya rambut? Mari kita simak. Yang pertama yaitu ada faktor hormon. Hormon androgen atau testosteron merupakan hormon yang kadar tinggi pada laki-laki, sebagian juga pada perempuan. Ada juga kondisi medis tertentu yang menyebabkan jumlah androgen pada wanita melebihi batas normal, yaitu yang pertama ada tumor ovarium, yang kedua ada gangguan tiroid, yang ketiga ada resistensi insulin, dan lain-lain. Selanjutnya ada faktor genetik atau juga faktor keturunan. Nah, faktor ini sangat berpengaruh karena bisa terjadi atau tidaknya pertumbuhan rambut. Yang ketiga yaitu ada faktor pengobatan tertentu, seperti sering mengkonsumsi obat antidepresi yang jangka panjang dan juga pengobatan hormonal. Dan yang terakhir yang keempat ada pengaruh obesitas. Jangan salah, obesitas juga dapat terjadi karena pengaruh hormon yang disebabkan oleh pertumbuhan rambut.
yaitu dia beberapa hal atau beberapa faktor yang dapat menyebabkan pertumbuhan rambut pada masa pubertas remaja. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Safia Dia Latifa. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan payudara pada remaja perempuan. Nah, pertumbuhan payudara pada remaja perempuan itu dimulai pada saat usia 8-13 tahun dan akan berhenti pada usia 17 atau 18 tahun. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa pertumbuhan itu akan terus berlanjut sampai usia 20 tahun. Oh iya, apakah teman-teman sudah tahu bagaimana cara memeriksa kesehatan payudara secara mandiri? Nah, jadi pemeriksaan payudara atau yang disingkat dengan sadari itu untuk mengetahui ada atau tidaknya benjolan pada payudara. Hal ini bertujuan untuk mendeteksi kondisi sejak dini seperti kemunculan kista atau kanker pada payudara. Cara melakukan pemeriksaannya juga sangatlah mudah loh. Pertama, kalian bisa berdiri di depan cermin dan periksa apakah ada benjolan atau perubahan bentuk dan ukuran pada payudara. Kedua, angkat kedua lengan kalian di atas kepala dan periksa juga di bagian sampingnya. Ketiga, tekan kuat-kuat kedua tangan di pinggul. Gerakan lengan dan siku ke depan sambil mengangkat bahu. Gerakan ini akan menegangkan otot payudara dan akan membuat benjolan terlihat jelas. Keempat, angkat lengan sebelah kiri dan raba payudara dengan 3 jari. Lakukan gerakan memutar untuk memeriksa apakah ada benjolan atau tidak, dan lakukan hal yang sama pada sebelah kanan. Kelima, tekan pelan puting payudara dan perhatikan apakah keluar cairan atau tidak. Keenam, kalian bisa berbaring dan meletakkan bantal kecil di bahu sebelah kanan. Lalu raba permukaan payudara di sebelah kiri dan lakukan gerakan memutar. Lakukan juga hal yang sama di bagian sebelah kanan. Baik teman-teman, cukup sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Halo semuanya, saya Anggia Syuba Mujahida. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai perubahan fisik pada remaja. Nah, perubahan fisik pada remaja yang selanjutnya adalah perubahan proporsi tubuh. Nah, berbagai anggota tubuh yang lambat laun akan mencapai perbandingan tubuh yang baik. Misalnya, badan melebar dan memanjang, sehingga anggota badan tidak terlihat lagi terlalu panjang. Salah satunya itu adalah pinggul yang membesar. Nah, ciri-ciri pubertas pada anak perempuan lain yaitu pinggulnya akan membesar. Pinggul yang membesar ketika masa perubahan ini terjadi karena adanya pengaruh hormon. Nah, hormon yang berpengaruh dalam hal ini adalah hormon estrogen dan hormon progesteron. Kedua hormon ini yang bertugas atas perubahan tubuh perempuan pada masa pubertas. Kemudian, hormon estrogen dan hormon progesteron akan memicu peningkatan jaringan lemak. Selain itu, kedua hormon ini akan bertanggung jawab pula terhadap penyebaran jaringan lemak di dalam tubuh. Jaringan lemak inilah yang membuat pinggul menjadi membesar ketika masa pubertas seorang anak perempuan. Hai, perkenalkan, saya Puspita. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mengenai perubahan sistem reproduksi pada perempuan. Yang pertama, yaitu proses menstruasi. Menstruasi merupakan terjadinya pengeluaran darah dari vagina yang terjadi setiap bulannya. Nah, menstruasi ini juga berlangsung normalnya selama 7 hari loh teman-teman. Dan juga proses menstruasi ini dimulai pada usia 12 tahun atau 2-3 tahun setelah payudara tumbuh. Selanjutnya yang kedua yaitu proses keputihan. Nah, proses keputihan merupakan keluarnya cairan bening dari vagina. Adapun tanda-tanda yang diwaspadai loh teman-teman seperti berbau, berwarna kuning, dan terasa gatal. Tapi ada juga tanda-tanda normal seperti berwarna bening, teksturnya cair ataupun kental. Nah, keputihan ini juga merupakan hal yang normal ketika menjelang menstruasi ataupun setelah menstruasi. Nah, selanjutnya yaitu upaya menjaga kesehatan alat reproduksi. Yang pertama, rutin berolahraga seminggu 2 kali. Lalu yang kedua, menjaga kebersihan setelah buang air kecil ataupun buang air besar dengan kondisi alat kelamin tidak boleh lembab. Dan yang ketiga yaitu rutin mengganti pakaian dalam sehari 2 kali. Nah, 3 upaya tersebut merupakan cara mencegah terjadinya penyakit pada alat reproduksi.
Nah, jadi setelah kalian nonton video atau materi-materi yang telah disampaikan oleh teman-teman saya, apakah kalian sudah mengerti dan sudah mulai paham akan adanya perubahan fisik pada remaja wanita? Nah, kesimpulan yang bisa diambil dari video ini yaitu apapun perubahan pada tubuh kita atau pada tubuh kalian, percaya diri itu penting. Takutnya kalian merasa kayak, kok perubahan di tubuh aku kurang sih? Kok perubahan aku sama perubahan dia berbeda sih? Apakah aku terlahir tidak sempurna? Apakah aku memiliki banyak kekurangan? Kalian harus ingat, percaya diri itu penting. Bahwasannya, kekurangan terbesar manusia adalah saat mereka tidak tahu apa kelebihan mereka. Baik, sekian dari video saya dan rekan-rekan saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.